Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Selamat mengikuti. Ada dua akan mengerti nama rahasia. Nama rahasia itu kalau dia diperas menjadi alif. Alifnya itulah yang dikatakan rahasia dalam rahasia. Ya kan, jadi Marifatul misalnya di kalau hakikat dekat di nur dan nurun ala nurin. Kalau marifat dekatnya di baka dan baka lubaka. Juga disebut rahasia dan rahasia dalam rahasia. Kalau sampai di rahasia dalam rahasia itu berarti S4 sudah. Itu gelarnya Syekh. Kalau S1 gelarnya Ustadz yang Muhammad tadi. S2 gelarnya Kiai, S3 gelarnya guru, S4 gelarnya maha guru atau Syekh, ya kan. Jadi mari kita tuh kalau sampai itu bahasa kita tuh habislah jalan, putuslah jalan orang muntahi yakni kesudahan. Tiada termandat di tengah jalan sampai ke puncak kesempurnaan. Bahasa kita tuh habis sudah. Adapun pakaian orang marifat, sempurna keyakinan itu didapat. Tiada lagi lihat berlihat, panah dirinya tajalijat. Tajalijat diamat-amati, Tuhan hidup dirinya mati. Sudah hidup, Tuhan hayati, itulah perjalanan sempurna pasti yang menyelamatkan di kemudian hari. Jadi orang marifat itu adalah orang yang kenal sama Tuhan sesuai dengan dalilnya awaludin marifatullah. Maksudnya awaludin marifatullah, awal agama itu kita harus mengenal Allah. Untuk mengenal Allah kita mempelajarin sifat 20 sebagai isi daripada syahadat. Jadi syahadat itu mengandung sifat 20. Ilmu yang lain tuh ya terus sekedarnya aja lah. Jadi ilmu ada dua, satu di luar syahadat, satu di syahadat. Syahadat ini yang kita utamakan. Jadi Allah Ta'ala itu ada di mana? Ada di syahadat. Buktinya asyhadu la ilaha illallah Muhammad asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allah Muhammad itu kalau dia bersatu, jadi asyhadu la ilaha illallah itu Allah, asyhadu Muhammad, Allah Muhammad dia jadi satu menjadi si rahasia. Jadi si rahasia ini yang harus dipahami. Kalau sudah duduk di rahasia, kita sudah mengerti, paham, diulang-ulang, tanya pada ahlinya, ya kan. Syahadat ninjua yang disungguhi, ya kan. Syahadat ninjua yang disungguhi, kepada ahlinya minta ajari. Jangan putusnya malam dan hari supaya mendapat paham mengerti. Kalau kita sudah paham mengerti, malah syahadat. Jadi syahadat itu tidak ada lagi di luar diri, di diri kita ini sudah mengandung syahadat, ya kan. Jadi Allah Muhammad itu aku jua, ya Allah itu ya aku jua, Muhammad ya aku jua, ya kan. Nah, karena buktinya asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau dia dikaligrafi menjadi manusia. Jadi manusia itu adalah perhimpunan daripada dua kalimat syahadat. Jadi nama rahasia itu sebelum Tuhan itu bernama Allah. Jadi menurut ajaran tasawuf sufi dari Nabi kita yang judulnya mengikuti marifat Rasulullah. Mereka yang mengikuti marifat Rasulullah, mereka tuh mencari nama Tuhan sebelum Tuhan itu bernama Allah. Di alam semesta itu belum ada, dia sudah ada. Disebut zat mutlak, ya kan. Setelah beliau itu menciptakan alam semesta, baru dia berkata, aku adalah Allah. Jadi Allah itu nama Tuhan yang paling besar. Jadi Allah itu nama Tuhan nomor 2. Kalau yang nomor 1, nama Tuhan yang paling agung. Jadi agung tadi. Jadi nama Tuhan yang paling agung, nama Tuhan yang paling besar. Kalau duduknya di Muhammad, aku jari batin Muhammad, berarti waktu duduknya di kesucian. Ya kan? Tapi kalau kita sembahyang mencari ikhlas, mencari ridho, kita punya duduknya di kebersihan. Bersih belum tentu suci, tapi kalau suci pasti bersih. Maksudnya suci itu kita jadi nur, ya kan? Memahami pada sifat 7. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama bahasa, tinggu di zat hayat. Jadi yang melihat ini si hayat tadi. Jadi sebenar-benar diriku adalah zat hayat. Zat hayat itu kalau bahasa kita namanya AIU, belakang Jawa kan, aku, iki, urip. Jadi duduknya itu si zat hayat itu kalau bahasa kita namanya roh hidapi. Duduknya di mana? Duduknya di ada.
ada tuh di mana? Di rahasia, ya kan? Sifat nafsiyah. Jadi kalau duduk di Muhammad berarti duduk di kesucian. Kalau kita duduk di Rasul, kita duduknya di mana? Di kemuliaan. Kalau sudah kita kenal sama Tuhan, duduknya di mana? Di kebesaran. Yang terakhir, duduknya di keagungan. Itu juga zikirnya. Kalau zikir tubuh, la ilaha illallah. Kalau zikir supaya tubuhnya bercahaya, ya tentu itu bukan zikirnya. Si penzikirnya itu aku siapa gitu loh, ya kan? Nah itu harus dinyatakan supaya kalau yang berzikir itu si Saiful, si Udin, gitu, kita jadi orang syariat, jadi orang awam. Tadi udah kita nyatakan sebenarnya diikuti Muhammad. Kalau S2 Rasul, kita masuk di Nurul Ala Nurin, di Nur. Nah, jadi Nur yang berdiri, jadi kita jadi Nur, ya kan? Kalau S2 namanya Rasul, kita duduknya di kemuliaan. Kalau S3 Allah kebesaran. Kalau S4 duduknya di rahasia, dalam rahasia duduknya di keagungan. Jadi marifat ada dua, satu di kebesaran S3, satu di S4. S4 itu inti daripada Ismul Azam, karena Ismul Azam itu kan nama rahasia kan, yang dikatakan alif rahasia. Jadi alif rahasia itu dikirnya tuh tidak ada suara, tidak ada huruf. Jadi dia merasa, bahasa kita tuh dia merasa jadi Tuhan itu 24 jam gitu nah. Jadi yang si merasa tuh si rahasia itu dia merasa dirinya sudah jadi Tuhan. Memang Tuhan toh maksudnya kan, dia menyamar, akulah yang menyamar dengan marifatku yang timbal. Mungkin tidak ada suara, tidak ada huruf. Maksudnya tidak ada suara, tidak ada huruf itu dia bermain di rahasia nafas. Masih duduk di nafas, di bahasa zikirnya masih zikirnya hu Allah, maksudnya hu, Allahnya Allah. Zikir aniyah akan namanya dengan sendiri pengakuannya. Nafas berlaku naik turunnya, hu ke dalam, Allah keluarnya, itu zikir nafas. Jadi jika nafas itu yang berzikir itu si rahasia. Sebenarnya rahasia itu adalah Rasulullah juga. Jadi kita harus mengenal diri kita. Jadi Tuhan itu di mana? Tuhan itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di muka, tidak di belakang, tidak di luar, tidak di dalam. Namanya jihad 8. Jadi Allah Ta'ala itu meliputi jihad 8. Jadi Tuhan itu di mana? Tuhan itu di rahasia. Rahasia itu di mana? Di diri. Jangan lagi Tuhan di dalam diri. Kalau Tuhan di dalam diri, Tuhan di luar diri, kita menjadi hulul. Ya kan? Kalau kita bersatu dengan Tuhan, tidak mengenal rahasia, itu namanya ittihad. Yang dua itu sesat. Jadi jangan lagi mengikuti paham hulul dan ittihad. Kalau kita ada, Tuhan ada, itu namanya terserikat. Apabila seseorang itu terserikat, itulah najis yang paling rigat. Tidak diterima amal ibadat, kekal di neraka selamanya didapat. Jadi yang ada tuh hanya Allah saja, selain Allah tuh tidak ada. Tapi kita kalau orang awam, dia ada, Tuhan ada, berarti dua terserikat. Ya. Tuhan dekat, Tuhan jauh, batal syahadat, amal pun tentu. Kita merasa Tuhan itu dekat, Tuhan itu jauh. Itu batal syahadat, amal. Jadi yang betul itu pemahamannya itu jahri robi fi batinin abdi. Jahir Tuhan pada batin hambanya itu kalau dikupas menjadi sifat 20 ya. Oleh karena itu jadi kita cari dulu, apabila syahadat tiada kena, ilmu dan amal tiada berguna, meskipun banyak beribu warna, itulah kabar daripada ulama. Apabila syahadat tetap sempurna, maksud tujuan pahamnya kena, ilmu dan amal semua berguna, menjadi kekasih Tuhan yang gana. Oleh karena itu kita harus mencari Tuhan, sangat mudah mencari Tuhan karena ia kenampak-nampakan. Asal sungguh-sungguh menakut-nakan, biarpun anum lamun pengertian. Karena bila kita mengenal Tuhan, berarti yang menyembah adalah yang disembah, yang mengenal adalah yang dikenal. Tujuannya adalah esa. Esa itulah yang disebut wahdatul wujud. Jadi yang ada itu cuma satu esa. Esa itu bahasa mantiknya engkau sama aku. Jadi kita tuh kalau jadi waktu kita mencari Tuhan, sebenarnya yang mencari itu Tuhan juga. Jadi yang dicari sama mencari itu satu, gitu loh. Ya kan?
Jadi Tuhan tuh jangan lagi di dalam diri, di luar diri jangan, di luar diri jangan. Dia Tuhan tuh di mana? Di diri. Contohnya seperti papan, papan tuh di mana? Di kayu, kayu tuh di mana? Di papan. Jadi papan tuh jangan lagi di dalam kayu atau di luar kayu. Jadi papan tuh di kayu, jadi pasti gitu loh. Nah kalau kita duduk tuh namanya jadi hulul, itihad, kita sama Tuhan tuh bersatu, ya kan? Jadi kita tuh sama Tuhan tuh bersatu. Kalau kita sudah tahu nama rahasia. Karena Tuhan itu kan di rahasia, kita itu kan di rahasia, sama-sama di rahasia, dia bisa bersatu gitu loh. Kalau Tuhan itu misalnya air, kita ini banyu gitu loh, kita ini es, nanti bisa bersatu, ya kan? Kita ini es, Tuhan banyu, bisa bersatu. Tapi kalau Tuhan itu banyu, kita batu, itu namanya serikat, ya, syirik bahasa kita kan. Karena itu dipelajari seperti daripada supaya jangan syirik, kita mempelajari syahadat. Jadi banyak amal apa gunanya, binasa syahadat tak diperhatikannya. Di akhirat nanti kekal siksa nerakanya. Jadi ilmu itu syahadat dulu. Sudah kita mau pelajaran syahadat, kita kenal sama syahadat, sudah sempurna marifat kita, baru kita sholat. Sholat, syahadatnya hancur, percuma. Jadi syahadat dulu. Bukan banyak-banyakan, ya kan. Iyalah anak-anak diperhatikannya. Ya kan? Banyak amal apa gunanya, binasa syahadat tak diperhatikannya, di akhirat kekal siksa nerakanya. Nih. Jadi kalau kita tuh batal syahadat hancur dah. Cobalah lihat akan keterangan di dalam hadis, di dalam Al-Quran yang binasa syahadat di penjagaan. Di gardu yang pertama digugurkan, di gardu yang pertama dibuangkannya oleh malaikat yang menjaganya. 6 buah neraka tempat diamnya tiada dikeluarkan lagi selama-lamanya. 6 buah neraka malaikat buang, dilak bertutup, tiada berlawang, sebabnya tiada lagi berkurang. Itulah yang ditakuti, jangan digampang, kan? Jadi manusia itu, orang bahar itu, dia adat itu yang diutamakan. Daripada sangat memperhatikan, siang dan malam membicarakan. Karena hati sangat ketakutan, kalau syahadat kebinasaan. Jadi binasa syahadat itu harus dicari. Kenapa jadi binasa syahadatnya yuk? Karena dia merasa Tuhan itu dekat, Tuhan itu jauh, Tuhan itu di langit, di mana-mana kan dia punya bilang, aku ada, Tuhan ada, aku menyembah Tuhan. Nah, tapi sebenarnya yang menyembah Tuhan itu si rahasia tadi dalam diri kita. Dalilnya insanu siri wa nasirahu. Jadi Tuhan itu menaruh rahasia. Siapa yang bisa menerima rahasia punya Rasul? Tidak ada yang sanggup. Karena sanggup menerima rahasia itu manusia. Jadi manusia itu menerima si rahasia. Si rahasia itu yang menyembah kepada yang punya rahasia. Yang punya rahasia itu namanya zat mutlak, ya kan? Jadi si rahasia menyembah kepada yang punya rahasia. Bahasa itu nur menyembah kepada yang punya nur. Roh hidapi menyembah kepada roh rabbani. Padahal roh hidapi itu roh rabbani juga, cuma dia bersifat jahir. Jahir robi, jadi Tuhan itu lebih dekat daripada urat leher. Jawabannya apa yuk? Jahir robi fi batinin abdi. Jahir Tuhan, batin hambanya. Jahir Tuhan, batin hambanya. Jahir Tuhan, batin hambanya. Batin hambanya itu yang mana? Yang hidup. Wah, aku ini hidup nih. Hidupnya kalau nuhnya keluar melalui biji mata, melihat. Keluar melalui mulut, berkata, oh berarti aku ini mengandung nur Tuhan, maksudnya itu mengandung jahir Tuhan. Namanya roh hidapi meliputi tubuh kita, roh hidapi tadi. Kalau dia ada meliputi jas kita bisa bergerak, ya kan? Bisa mendengar, ya kan? Jadi nur tadi, nur si hayat tadi, si roh hidapi itu, kalau dia keluar daripada, apa namanya itu, akal kita bisa berkehendak. Oh kita ini berarti kita ini mengandung nur Tuhan, Pak, gitu loh. Mana bukti yang lain lagi? Bukti yang lain lagi, bilang Allah Ta'ala, hai seluruh makhluk, jin dan malaikat, sujud kepada Adam. Malaikat sujud kepada Adam, karena Nabi Adam itu mengandung Tuhan, mengandung nur Tuhan. Jadi sujud sudah. Iblis tidak melihat, ya kan? Sehingga dia dilaknat. Bilang, Tuhan, waktu aku udah kelihatan, kamu mau nyembah-nyembah, memuji-muji. Setelah aku bernyata di diri Adam, kamu tidak mau menyembah, marah Tuhan. Bernyata sih Den, nyata Tuhan itu nyata.
Nah, jadi oleh sebab itu kita harus lagi mencari Tuhan. Ya Tuhan itu ada di mana? Tuhan itu ada di diri kita. Tuhan itu di diri, bukan di dalam diri, bukan di luar diri, di diri. Nah, karena diri itu ada 4, ada diri terperi, ada diri yang diterperikan, ada diri yang tajali, ada diri yang berdiri dengan sendirinya. Kalau diri tajali itu Muhammad. Kalau diri yang berdiri dengan sendirinya itu Allah. Tapi Allah itu masih nama. Allah itu nama bagi zat, wajib adanya sempurna sifat. Adanya itu tidak bertempat. Dalilnya Esa Qul huwallahu ahad. Jadi untuk ma'rifat kita harus mengetahui nama Tuhan sebelum Tuhan itu bernama Allah. Karena Allah itu adalah nama, namanya rahasia. Jadi ismu ajam itu diri rahasia. Kalau ismu zat sama dengan Allah. Ismu zat Allah. Kalau diri zat, ismu ajam itu diri zat. Jadi marifat kita itu dengan marifat Nabi dan marifat para wali-wali, Nabi itu sama, ya kan? Nabi hadir di situ juga, ya kan? Abu Jalanin di situ juga, di situ. Ya, karena sama, jadi kesimpulannya sewujud, senama, serasa, serahasia. Kalau kita sudah sewujud, senama, serahasia dengan Nabi hadir, kita boleh mengaku dalam diri aku ini Nabi hadir, tapi dirahasiakan. Karena hati kitanya adalah asma, ini apal, asma, sifat, zat, ya kan? Jadi hati ini asma, aku situ Nabi hadir, ya kan? Urusan Nabi hadir. Nah, artinya kan kita sudah sewujud senama serasa, berarti aku ini Nabi hadir, aku Nabi hadir. Supaya kita beradab di mulut Al-Fatihah kirim 7 kali. Maksudnya itu dirahasiakan, tidak ada yang tahu. Jadi kamu tahu aku di sini terserah kamu. Kalau kamu tahu aku di sini Rasulullah, jadi Rasulullah kita. Karena Rasul itu juga ibunya. Ya kan? Kita bawa sini banyak Sunan Bonang jadi Sunan Bonang gitu loh. Cuma kenapa jadi sama? Karena ilmu dia sama kita tuh sama. Ilmu kita tuh dari dia juga. Nabi mendapatkannya waktu berhalwa di Gua Hira. Namanya rahasia. Kalau orang Jawa menyebutnya nama kesempurnaan. Jadi nama kesempurnaan itu adalah gitu ya kan. Kalau orang Banjar nama rahasia gitu. Kalau orang Arab namanya ismu ajam. Jadi kalau dia nggak tahu ismu ajam, berarti masih diragukan marifatnya. Syariat, tarikat, marifat itu berlaku untuk diri Nabi. Kalau kita tubuh, hati, nyawa, sir, nah, itu kita ya kan. Kalau Tuhan, apal asma, sifat, ya. Jadi setelah kita marifat, kita berzikir Allahu Allah, maka diri kita menjadi apal asma, sifat, zat. Nah, jadi hati ini menjadi asma. Setelah kita jadi hati ini menjadi asma, taruh di situ apa yang kita taruh kan? Kita rahasiakan, ya kan? Karena hanya kita aja yang tahu kan. Kemudian di mulut Al-Fatihah gitu. Jadi ini yang paling tinggi marifat itu. Jadi orang marifat menurut cerita dari mulut ke mulut, satu rakaat dikerjakan oleh orang marifat sama dengan 1000 rakaat dikerjakan oleh orang syariat. Jadi orang syariat itu 1000 rakaat sama dengan 1 rakaat. Karena dari syariat ke tarikat 10, dari tarikat ke hakikat 10, dari hakikat ke marifat 10. Jadi marifat dengan orang syariat bedanya 1:1000. Gitu juga zikirnya, ya kan? Kalau zikir tubuh di mulut la ilaha illallah, ada suara, ada huruf. Kalau zikir hati Allah, ya kan? Ada suara, tidak ada huruf. Kalau zikir nafas Allah, tidak ada huruf, suaranya ada. Yang paling tinggi itu zikir rahasia, tidak ada suara, tidak ada huruf. Jadi zikir rahasia itu dia bermain di rahasia nafas, dia bermain di rahasia nafas, berdiri alif, dan itu ilmunya para wali itu di situ. Kalau dia la ilaha illallah itu namanya zikir Muhammad. Muhammad ini dalam ilmunya. Kalau dia Rasul, Allah itu zikir Allah itu luas ilmunya. Kalau Allah itu tinggi ilmunya. Kalau tidak ada sesuatu itu meliputi ilmunya. Tapi semuanya itu sama sudah kita jadi nur dan jadi nur Muhammad batin, Rasulullah, nurun ala nurin, baru jadi rahasia, baru terakhir menjadi rahasia dan pasca.
Nah keempat ini terhitung di syahadat. Jadi syahadat tinjuan yang disungguhi kepada ahlinya minta ajari. Jangan putusnya malam dan hari sehingga mendapat paham mengerti. Jadi ilmu itu bukan banyak-banyak kan, tetapi paham-pahaman. Karena bilang Nabi, awaludin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Mana rafa nafsahu, fakat apakah bahu. Barang siapa kenal dirinya, niscaya kenal Tuhannya. Barang siapa kenal Tuhannya, niscaya panalah dirinya. Maksudnya panah dirinya, dia tidak lagi merasa aku ini si Udin, ya kan, aku ini kan. Gitu loh. Jadi itu dinyatakan siapa sih aku ini sebenarnya, baru takbir Allah. Soalnya kalau nggak dinyatakan nanti yang sembahyang itu si Utuh, ya kan, si Adol, ya kan, si apa Mustari, ya kan, si Edi. Aku dinyatakan, dah tujuh rambut, aku nyekin nah, aku ini jat ayat nah, aku ini hidup nah, hidup ini nur Tuhan nah, aku ini nur Tuhan nah, dinyatakan dalam batin, aku ini jadi sembahyang itu nur Tuhan, namanya roh jati, nama hidupnya sudah dinyatakan baru Allah Akbar gitu loh. Jadi yang disembah roh hidapi Tuhan, roh Rabbani. Jangan lagi mencari Rabbani, karena roh hidapi itu perlu dia dibuka dalamnya Rabbani juga, ya kan, ibarat jahir dengan batin.